Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahdlatul watan fil khair, nahdlatul watan fastabiqul khairat. Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid wa Syaikh Muhammad Sayyid Amin Al-Qutbi. Amin, amin, amin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Zainul Arifin MPD dimanapun beliau berada, semoga beliau selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga beliau sekeluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Nama saya Lydia Martina dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Jadi di sini seperti tugas yang telah diberikan, saya akan mempresentasikan bab 5 dari buku Metodologi Penelitian Ilmiah. Jadi judulnya di sini Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian. Langsung saja. Populasi penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang menjadi wilayah generalisasi dari suatu keadaan penelitian atau yang sedang diteliti. Populasi terbagi menjadi populasi terjangkau dan populasi tidak terjangkau. Yang pertama, populasi terjangkau atau biasanya disebut terbatas. Populasi terjangkau atau populasi terbatas merupakan populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti dan diketahui jumlahnya dengan pasti dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, jumlah pengunjung di suatu rumah sakit dalam kurun waktu 1 hari maupun 1 bulan itu bisa dipastikan jumlahnya. Artinya, dapat diketahui dengan pasti dari hasil registrasi pendaftaran pada keadaan tertentu. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan di suatu rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, populasi tidak terjangkau atau biasa disebut dengan populasi terbatas, tidak terbatas ya. Populasi tidak terjangkau atau populasi tidak terbatas merupakan populasi yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya oleh peneliti karena tidak tercatat dengan pasti pada keadaan tertentu gitu ya. Misalnya jumlah pengunjung yang datang pada suatu pasar dalam kurun waktu 1 hari atau 1 bulan. Jumlahnya itu tidak diketahui secara pasti karena tidak adanya pencatatan jumlah pengunjung di pasar tersebut dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel penelitian merupakan sebagian dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel yang baik adalah sampel yang berasal dari populasi yang diketahui jumlahnya dengan pasti dan representatif, atau maksudnya di sini mewakili populasi yang ada gitu. Maksud dari sampel yang representatif artinya sampel dapat mewakili populasi dengan tujuan agar hasil dari penelitian yang ditarik kesimpulannya dari sampel diharapkan dapat digeneralisasikan pada populasi yang ada. Atau dengan kata lain, hasil yang diperoleh dari sampel juga berlaku pada populasi penelitian. Tentunya dalam penelitian kuantitatif sangat dibutuhkan sampel yang representatif, karena hasil penelitian yang dihasilkan akan digeneralisasikan kepada populasi sehingga karakter sampel yang diperoleh kurang lebih sama dengan populasi yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif tidak dikenal namanya sampel, tetapi lebih dikenal dengan subjek penelitian. Ya, langsung saja kita akan bahas yang pertama, populasi terjangkau atau populasi terbatas. Ya, di sini seperti yang tadi dijelaskan itu merupakan populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti. Di sini maksudnya itu misalkan seorang peneliti meneliti sebuah rumah sakit.
sebuah tempat yang menurut kita, menurut umum itu sudah formal dan itu sudah resmi, gedung yang resmi. Misalnya yang seperti yang ada di buku, contohnya itu rumah sakit. Di mana yang kita tahu itu rumah sakit itu, kita tahu misalnya dalam satu hari itu sudah ada pasien yang misalkan ada yang masuk pasien dalam satu hari itu misalnya 10 orang, misalnya 15 orang. Itu kita tahu, para dokter-dokter juga sudah tahu, para perawatnya juga sudah tahu, dikarenakan ada registrasi nama-nama di sana ya kan, ada registrasi nama, sehingga para dokter itu tahu loh, misalnya juga pasien nomor ini, pasien atas nama ini itu. Misalnya kita menjenguk gitu, terus kita nanya ke dokternya atau perawatnya di sana, atas nama ini mbak siapa gitu, nanti kita kan otomatis dikasih tahu kamarnya nomor berapa gitu. Begitupun nanti daftar nama perawatnya sudah ada, daftar yang bertugas di bagian apotek sudah ada, di bagian perbidanan itu sudah ada. Jadinya kalau misalnya peneliti misalnya jumlah seperti yang terjadi sekarang kan, virus corona itu. Virus corona misalnya kan udah dia punya daftar, misalnya di kota ini, kota Semarang, mempunyai daftar yang terjangkit corona atau yang sudah positif yang kita kenal COVID-19 sudah mencapai segini loh, misalnya 70 orang, itu sudah punya daftar sendiri. Itu nanti pasien itu masing-masing sudah kita tahu biodatanya, itu sudah ada. Nah, jadi kalau kita meneliti dalam hal yang masuk ke populasi terjangkau itu sendiri, sudah ada loh, datanya itu sudah valid, jadinya itu yang agak memudahkan kita untuk meneliti gitu. Ya, seperti itu menurut saya. Nah, kita lanjut ke populasi tidak terjangkau atau tidak terbatas. Yang dimana seperti yang tadi udah saya bacain, populasi tidak terjangkau atau tidak terbatas itu maksudnya peneliti itu tidak dapat mengetahui jumlah yang bisa misalnya dalam suatu pasar seperti yang diterangkan dalam buku. Contohnya dalam suatu pasar, sang peneliti itu tidak tahu berapa loh yang masuk ke pasar, berapa loh pengunjung di pasar, berapa sih biasanya pasar dikunjungi oleh berapa orang gitu biasanya kan. Si peneliti pasti tidak tahu. Nah, kalau kita meneliti di suatu pasar, itu dimasukkan dalam kategori populasi tidak terjangkau atau tidak terbatas dikarenakan tidak mempunyai pencatatan jumlah pengunjung dalam suatu waktu kurun tertentu gitu. Nah, menurut saya kalau kita meneliti di hal ini tuh agak mempersulit sih. Tapi kalau kita misalnya kan sampel penelitiannya nanti kita bahas itu, sampel penelitiannya itu atau objek penelitiannya itu kita tanya misalnya ketua pasarnya, terus pedagang yang agak menonjol di sana. Nanti kita bisa tanya itu loh. Oh, kalau dilihat dari keseharian pengunjung ini, apa sih yang biasanya dibeli gitu? Apa sih yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat kita? Nah, pasti menurut yang kita tahu ya, pasti yang sering dibeli itu para masyarakat kita itu sejenis sembako gitu kan, itu rata-rata yang dibutuhkan di daerah kita itu loh. Karena itu merupakan kebutuhan yang permanen gitu lah kan. Nah, jadinya kalau sang peneliti meneliti dalam penelitian yang bersifat tidak terjangkau ini, menurut saya agak gimana, susah, karena datanya nanti itu sulit untuk kita temui karena dia itu tidak terjangkau. Kita tidak tahu jumlahnya berapa nanti jumlah pasar, berapa jumlah pengunjung dari pasar itu, maksud saya jumlah pengunjung dari pasar dalam kurun waktu 1 minggu misalnya, itu kita tidak tahu. Tetapi kita akan dipermudah jika kita bisa meminta bantuan misalnya ketua pasarnya ya, itu seperti yang saya bilang itu. Nah, yang selanjutnya itu menurut pengertian saya. Dan yang selanjutnya kita beralih ke sampel penelitian, yang merupakan sebagian dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel yang baik adalah sampel yang berasal dari populasi yang diketahui jumlahnya dengan pasti dan representatif mewakili populasi yang ada. Baik, di sini maksudnya sampel penelitian merupakan sebagian kan, ini sebagian. Nah, di buku ini tercantum
populasi penelitian itu sangat berpengaruh kepada sampel penelitian. Jika sampel penelitiannya baik, otomatis populasi penelitiannya itu akan baik. Di dalam penelitian itu juga populasi penelitian sangat diharuskan. Gimana sampel penelitiannya ini tuh bagus. Maksudnya misalnya sekarang kita udah ketahui sampel penelitiannya, subjek penelitiannya kayak gimana gitu. Otomatis nanti populasi penelitiannya, jalan penelitiannya itu udah kita tahu gitu. Nah, maksudnya di sini ada yang bilang representatif, mewakili. Nah, maksudnya sampel subjek dari penelitian kita itu harus mewakili dari populasi itu sendiri, populasi penelitian kita itu. Nah, seperti ini yang dikatakan ya, sampel yang baik adalah sampel yang berasal dari populasi yang diketahui jumlahnya dengan pasti. Nah, menurut saya kalau sampel penelitian ini otomatis datanya itu kan udah kita harus ketahui, udah kita datanya orang yang terlibat itu udah harus kita ketahui. Nah, jadinya menurut saya dia akan lebih masuk kepada populasi yang terjangkau atau terbatas. Itu lebih memudahkan kita. Karena kalau di populasi terjangkau itu kan sudah ada datanya, udah valid data-datanya. Jadi itu mempermudah sang peneliti untuk meneliti dari suatu tempat lah gitu. Nah, tentunya di sini kita lanjut. Tentunya dalam penelitian kuantitatif sangat dibutuhkan sampel yang representatif ya, maaf. Karena hasil penelitian yang dihasilkan akan digeneralisasikan pada populasi sehingga karakter sampel yang diperoleh kurang lebih sama dengan populasi yang diteliti. Nah, seperti yang dibilang tadi, kalau sampelnya baik, otomatis populasi penelitiannya baik. Karena antara kedua ini, populasi sama sampel ini sangat saling membutuhkan itu. Misalnya kalau kita meneliti ini kan, ini jalurnya, ini orang yang terlibat. Terus itu nanti kita tidak tahu loh siapa yang terlibat. Otomatis populasi penelitiannya ini agak ribet, agak nanti ngawur. Kemana kita meneliti? Loh kok kita nggak tahu loh siapa yang diteliti, berapa jumlah yang terlibat. Nanti itu agak ngawur, agak susah gitu. Nah, oleh sebab itu, jadi sampel penelitian memang membutuhkan hal yang bersifat representatif, yaitu mewakili, yang berarti memang sampel penelitian itu sangat menentukan dari populasi ya. Jadi para peneliti terkadang sering misalnya dalam hal kekeliruan itu mungkin dari bagian hal sampel gitu di dalam objek penelitiannya, sehingga terkadang penelitian yang terkadang menurut kita ngawur gitu. Berarti itu memang tidak ada keseimbangan antara populasi dengan sampel dari penelitiannya itu sendiri. Lanjut, tentunya dalam penelitian kuantitatif sangat dibutuhkan sampel yang representatif, yaitu sudah tadi ya, karena hasil penelitian yang dihasilkan akan digeneralisasikan kepada populasi sehingga karakter sampel yang diperoleh kurang lebih sama dengan populasi yang diteliti. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif tidak dikenal namanya sampel, tetapi lebih dikenal dengan istilah subjek penelitian. Nah, seperti yang Lydia bilang itu, kalau di istilah kualitatif itu dikenal sebagai subjek penelitian atau orang-orang, hal yang terlibat gitu, yang akan terlibat di dalam suatu penelitian. Jadi kalau bedanya kuantitatif sama kualitatif itu, kalau kuantitatif lebih detail caranya penelitian, dan kalau kualitatif itu masih secara umum, masih tidak terlalu formal dan masih bisa kita tentukan sendiri. Sang peneliti bisa menentukan secara sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi mungkin hanya ini presentasi saya untuk hari ini. Jadi kesimpulannya di sini adalah populasi penelitian itu ada dua, yakni populasi terjangkau terbatas yang merupakan populasi yang bisa dijangkau oleh peneliti, yang bisa dijangkau, yang bisa datanya itu bisa langsung diketahui oleh peneliti karena memang datanya sudah ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua,
populasi tidak terjangkau atau biasa disebut dengan populasi tidak terbatas. Maksudnya di sini populasi yang tidak diketahui pasti jumlahnya oleh peneliti gitu ya. Misalnya kalau ada pengunjung di pasar itu kita tidak tahu karena apa namanya itu? Karena kita tidak tahu adanya pencatatan jumlah pengunjung di pasar tersebut. Nah, kalau sampel penelitian merupakan sebagian dari keseluruhan penelitian. Jadi, hubungan antara sampel populasi penelitian dan sampel penelitian adalah jika kita meneliti sebuah misalnya tempat kan, misalnya seperti rumah sakit, itu harus ada keseimbangan antara populasi dengan sampel tersebut. Jika tidak ada keseimbangan antara keduanya, maka otomatis tidak akan terjadi penelitian yang baik gitu loh. Tidak akan adanya keseimbangan yang baik, tidak akan pernah ada data yang valid yang kita dapat jika sampelnya tidak bagus gitu, jika tidak representatif gitu, karena sampel itu sangat mewakili dari populasi. Jika sampel itu baik, maka baiklah juga populasi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.